Dampaknya jadi sulit, Pak. Karena sulitnya itu gini, tadinya 8 sampai 9 sudah stabil naik. 8 9 maksudnya apa, Pak? Tadinya 8.000, sekarang 12.000 Per apa itu, Pak? per kilo kalau Per kilo. dihitung per kilo. Ini berpengaruh dari harga dolar juga apa gimana, Pak? Nggak tahu katanya apa pengaruh dari luar, ada perang-perang apa gimana, nggak tahu sih. Yang penting naik langsung naik gitu. Ya kendala, Pak. Kalau bisa diturunin seperti semula. Apalagi plastik juga kan mahal. Jualnya masih tetap, konsumennya kalau dinaikin nggak mau. Pasti ya kalau misalnya dolar melonjak tinggi ya pasti berpengaruh lah buat kita sebagai pedagang juga gitu kan. Terus kebanyakan sih mungkin ya pasti naik lah. Buat dari bahan baku semua juga naik dan si pelanggan pun agak menurun gitu. Memang sih semenjak berapa bulan inilah dampaknya itu ada penurunan dari omset kita itu. Biasanya kita bisalah ada uang lebih buat belanja. Sekarang untuk bisa tuh buat biaya makan aja gitu. Untuk operasional sini itu sebenarnya tak tercukupi gitu. Baru saja tadi kita dengarkan suara masyarakat begitu ya, kekhawatiran yang sebenarnya mungkin tadi sudah kita sampaikan begitu ya, soal bagaimana sisi takut naiknya harga bahan pokok, seperti tadi Mas Fitra sampaikan, cabai begitu ya, orang Indonesia nggak bisa makan nggak pakai cabai, berarti tomat, cabainya, bawang merah itu adalah salah satu bahan pokok yang cukup penting begitu. Saya mau Mas Fitra untuk menanggapi terlebih dahulu sebenarnya kekhawatiran masyarakat tadi. Salah satunya mungkin dari teman-teman UMKM tadi merasa tidak begitu dilibatkan di program-program prioritas pemerintah, kemudian juga ada concern juga. Ini kita harusnya fiskalnya kayaknya yang dilakukan perubahan, tapi kok nggak kunjung diobati begitu, Mas? Iya, jadi pertama dari fiskal dulu ya, baru saya ke UMKM. Jadi kalau dari sisi fiskal, kan kekhawatirannya ini kan defisitnya akan melebihi dari 3%, batas Undang-Undang 17 tahun 2003. Tetapi data terakhir ya, kalau kita lihat porsi penerimaan kemarin ya, bulan April itu 918 triliun, naik 13,3% year on year. Kemudian belanjanya itu 1.082 triliun, sehingga tadi yang saya sampaikan defisitnya 164 triliun, yang mana itu 0,64%, dibandingkan dengan posisinya di bulan Maret 0,93% atau 240 triliun. Jadi dari sisi ini concern ekonom itu juga sudah diadres ya, ada efisiensi, ada alokasi yang lebih prudent dan seterusnya gitu ya. Jadi dalam konteks itu harusnya lembaga rating juga sudah menyesuaikan ya tone-nya. Nah berikutnya kekhawatiran dari teman-teman UMKM ini kok jadi kayak di crowd out ya, istilahnya tadi ketika ada program tapi tidak dilibatkan, jadi crowd out bukan meng-crowd in. Nah itu juga menjadi PR juga buat pemerintah ya. Seharusnya dalam hal ini kalau seperti Pak Edi, ini usahanya jamur. Harusnya jamur itu juga masuk dalam kondisi apa namanya untuk bahan baku juga untuk MBG misalnya. Nah ini juga menjadi concern juga. Jadi banyak sekali evaluasi tentang MBG ya. Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, yang salah sasaran ya, dan itu selalu dievaluasi. Ya, sudah ada peringatan-peringatan keras ya dari Presiden kepada pelaksanaan MBG ini. Jadi reform secara sustainable, secara persisten, konsisten, kalau istilahnya Jepang itu kaizen, continuous improvement itu selalu dilakukan. Jadi mudah-mudahan aspirasi dari Pak Edi ini juga menjadi bagian dari catatan itu. Jadi jangan sampai kemudian ini programnya kan buat UMKM, Pak. Pelibatan gitu ya. Melibatkan gitu ya. Ada beberapa yang memang kejadian, tetapi ada juga yang banyak yang mungkin belum terlibat ya. Nanti kita akan lihat juga bagaimana nanti keterlibatan UMKM, jangan sampai ada monopoli 1-2 orang saja gitu. Jadi kartel ya, UMKM-nya ya akan menjadi pinggiran lagi ya. Selama ini memang dipinggirkan gitu kan, jangan sampai UMKM itu menjadi semakin terpinggirkan. Dan ini menjadi bagian PR kami juga, Edi. Saya mau kembali ke fiskal, Mas Fitra. Apakah menurut Anda sekarang langkah efisiensi ataupun beberapa penghematan yang dilakukan begitu, seperti misalnya MBG hanya dari 6 hari ke 5 hari kalau tidak salah, itu sudah cukup untuk mengembalikan kepercayaan investor bahwa oke, saat ini pemerintah Indonesia sedang berhemat begitu? Ya. Kan bisa kelihatan dari datanya, ya, data yang terakhir baru saja diumumkan hari ini kan. Ya, jadi 0,64% itu sebenarnya ada tanda bahwa sebenarnya ya kita sudah melakukan disiplin fiskal ya, secara konsisten. Nah
kalau kita lihat ya, jadi berapa sih yang sudah diefisiensikan pemerintah ya? Kalau hitung-hitungannya sampai bulan Maret itu sudah ada anggaran-anggaran yang tidak prioritas yang kita pinggirkan untuk kita tabung untuk sebagai buffer shock absorber ya, sebagai bagaimana nanti producer price index tadi ongkos produksi yang meningkat itu risikonya itu bisa ditanggung sama pemerintah tanpa harus langsung ke konsumen. Itu ada bagian-bagian yang sudah kita tabung gitu ya untuk kemudian keadaan-keadaan yang seperti tadi 130 triliun sampai bulan Maret, hitungan saya bisa 100 triliun lagi sampai akhir tahun, jadi itu 230 triliun. Terus kemarin dari penghematan yang 6 hari menjadi 4 hari ya, jadi 6 hari menjadi 5 hari, menjadi dipotong lagi menjadi 4 hari sekarang Pak. Itu konservatifnya 70 triliun tapi bisa sampai 90 triliun, tapi saya ambil yang konservatif 70, berarti itu dari 230 tambah 70 triliun kita sudah punya 300 triliun rupiah. Belum lagi nanti kita bicara SAL ya, SAL yang bisa sewaktu-waktu kita ambil, bukan yang sudah ada di Himbara. Kalau di Himbara kita ambil kan ada mismatch nanti ya. Jadi ada yang di Bank Indonesia yang masih bisa kita pakai juga ya untuk kemudian melakukan shock absorber itu. Jadi fungsi APBN adalah untuk shock absorber dan untuk fungsi-fungsi sosial lebih banyak. Nah, mungkin ada pertanyaan, nih APBN apakah bagaimana kegiatan-kegiatan produktifnya untuk bangun infrastruktur, leveraging pertumbuhan segala macam. APBN masih memiliki fungsi itu, tapi yang lebih besar lagi porsinya adalah sekarang Danantara. Nah, Danantara adalah untuk melakukan fungsi investasi itu. Nah, dan kalau kita lihat dari tren sebelumnya sempat ada campur tangan pemerintah yang terlalu berlebihan sehingga memunculkan efek crowding out. Ya, jadi pengusaha-pengusaha itu menjadi sulit ya juga untuk kemudian mendapatkan proyek-proyek ya, infrastruktur dan seterusnya. Tapi sekarang modelnya sudah berubah. Danantara ini sebagai lead investors menanggung resiko dan seterusnya. Tetapi proyek-proyeknya itu melibatkan memang sudah existing players. Ya. Ada beberapa pelaku di sektor usaha energi itu yang sudah mulai dilibatkan. Saya kemarin udah cek di lapangan, mereka udah diajak untuk kolaborasi sama Danantara. Jadi bukan Danantara yang mengerjakan, dia sebagai risiko, penanggung resiko secara sebagai lead begitu ya. Karena kan banyak juga ini institusi-institusi atau perusahaan-perusahaan yang dia skalanya tidak terlalu besar sehingga dia untuk ada proyek tertentu yang tidak bisa menanggung resiko yang sangat besar. Nah, itu ditanggung sama Danantara dan ini menjadi semacam katalis ya untuk ke depannya dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi kita juga. Gitu. Oke, Mas Rifki, tanggapan. Mas Fitra menyebutkan pemerintah sudah berhemat, tadi dengan datanya juga sudah menunjukkan bahwa ada poin-poin penghematan yang luar biasa banyak diselamatkan. Menurut Anda ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan dan persepsi masyarakat bahwa kita punya ruang yang cukup leluasa untuk fiskal kita? Mungkin begini ya, pertama sekolah 5 hari, MBG 6 hari aja udah aneh gitu. Oke, tapi kan sekarang sudah dipangkas menjadi 4 hari. Fine, tapi kalau dari data Susenas BPS, siswa yang khawatir tidak punya makan itu 15% dari siswa. Sekarang dikasih ke 100%. Artinya ada 85% siswa yang tidak butuh diberikan makan oleh pemerintah, tapi diberikan gitu. Ini adalah again, there's no such thing as free lunch. MBG aja makan bergizi gratis 335 triliun gitu. Nah, ini adalah 85% yang tadinya bisa dibelanjakan untuk perbaikan puskesmas, rumah sakit, perbaikan infrastruktur pendidikan, nggak jadi gitu karena terserap oleh MBG gitu. Jadi kalau kita bicara tadinya orang yang nggak butuh diberi makan tiap hari gitu, sekarang hanya dikasih 4 hari, tetap masih inefisiensi gitu. Jadi memang kita melihat sebetulnya ini masih banyak ruang untuk membetulkan inefisiensi tersebut gitu. Dan tadi kalau kita bicara, tadi Mas Fitra sempat sampaikan terkait Danantara gitu sebagai lead investor. Ini pun kita juga belum tahu sebetulnya. Danantara sudah 1 tahun lebih. Kita nggak pernah tahu portfolionya gimana, laporan keuangannya gimana. Apakah dia betul menjadi katalis investasi atau crowding out investasi? Karena kita nggak tahu dia masuk sektor apa, seberapa besar investasinya, dan bersaing dengan siapa gitu. Karena banyak sektor ekonomi sebetulnya sudah ada pelakunya gitu, sudah ada pelaku swasta. Di mana sebelumnya swasta bersaing dengan swasta. Sekarang swasta bersaing dengan institusi tangan pemerintah gitu, di mana in normal case harusnya pemerintah itu sebagai regulator, bukan sebagai pemain. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya katakanlah pertandingan bola gitu, klub A lawan klub B gitu,
bayangkan kalau wasitnya ikut main. Ini kan sangat sangat rumit gitu, sangat runyam kondisinya gitu. Dan ini yang kita lihat di banyak sektor gitu, dan antara dari berbagai berita ya, karena kan memang nggak pernah ada laporan resmi dan antara investasi kemana, itu sektor-sektor yang sebetulnya private sudah ada gitu. Bahkan kalau misalnya kita bicara MBG, SPPG, tadi Pak Edi sudah sampaikan, banyak daerah-daerah yang sebetulnya kantin sekolahnya udah ada. Akhirnya pelaku kantin sekolah bersaing dengan SPPG. Akhirnya ini menimbulkan crowding out, penurunan produktivitas yang memang ini masih menjadi concern oleh market, oleh investor. Artinya bagaimanapun kita memandang isu ini baik dari sisi positif, sisi negatif, tapi indikator market itu sangat sulit untuk dibohongi gitu. Kalau kita memang berprogres, kalau kita memang ekonominya membaik, pasti indikator seperti nilai tukar juga akan menguat gitu. Nyatanya enggak gitu, dan itu indikator-indikator yang nampaknya nggak bisa dibohongin gitu. Oke, baik. Ini saya sudah masuk ke segmen terakhir, jadi saya mau minta kalimat pamungkas mungkin dari masing-masing narasumber. Saya minta dari Pak Edi terlebih dahulu lebih kepada bagaimana sebenarnya harusnya pemerintah menaruh atensi kepada teman-teman UMKM dan dalam jangka pendek apa yang harus dilakukan pemerintah? Singkat Pak. Sadari betul tentang peran dan fungsi UMKM. Itu yang kita minta dari pemerintah. Minimal sadar dulu deh bahwa punya kontribusi bagi Republik ini. Nah, bahwa UMKM punya kelemahan, iya. Tetapi jadilah pendamping yang memang betul-betul mau membackup UMKM. Tidak setengah hati begitu ya Pak? Ya, itu yang perlu kami rasakan. Jadi bahasa sederhananya, jangan memberikan angin surga lah. Jangan berikan gula-gula saja begitu ya Pak ya. Karena apapun kondisinya kami tetap mesti berjuang. Berjuang untuk Republik ini, berjuang untuk keluarga kami. Baik. Mas Rifki silakan. Ya, sebetulnya yang kita harapkan itu adalah kondisi di mana kita itu yakin dan punya harapan. Dari dunia usaha yakin bahwa pemerintah ini menyediakan iklim investasi, iklim usaha yang ramah, iklim usaha yang pasti, iklim usaha yang kemudian dia bisa menumbuhkan usahanya secara sehat. Begitupun juga dengan masyarakat yang kurang makan bisa makan, tapi tidak memakan porsi-porsi lain yang memang bisa digunakan untuk agenda pembangunan lain, bukan malah worry apakah akan bersaing dengan agen negara atau kemudian kebijakan yang terus-terus berubah, tapi kepastian ini yang sebetulnya kita sangat tunggu-tunggu, apalagi di kondisi genting saat ini. Kepastian yang ditunggu. Baik, Mas Fitra silakan. Iya, kalau saya kan di Kadin juga ya Mbak. Jadi kalau dalam konteks usaha sekarang itu sudah mulai lebih oke ya, apalagi dengan keterlibatan dengan Danantara ya. Danantara memang tadi yang saya sebut itu saya sudah lihat di lapangan ya, bagaimana kolaborasinya dengan aktor-aktor usaha-usaha yang tidak berkompetisi tetapi kemudian berkolaborasi. Yang kedua ya dari sisi tadi ya, ini MBG bagaimana sih hubungannya seperti apa? Jadi gini, middle class itu ada growth incidence curve yang negatif, itu juga tinjauan dari LPM ya, growth incidence curve dari middle class itu turun. Nah, tetap bagaimana cara melihat, bagaimana cara menolongnya? Kan nggak bisa dikasih bansos. Ya. Jumlah keluarga Indonesia itu 2,71. Satu orang keluarga misalnya 2 sampai 3 anak. Ya. Pengeluaran middle class itu paling besar 41,8% itu adalah untuk makanan ya. Sehingga kemudian kalau satu keluarga punya 2 orang anak misalnya, itu dua anak 15.000, berarti kalau taruhlah 20 hari itu 600.000. Padahal middle class itu antara pengeluaran antara 800.000 ya, atau 2,2 juta sampai 9,9 juta. Artinya 2,2 juta itu kalau kita kurangi 600.000 itu sebenarnya adalah porsi yang signifikan. Jadi bagaimana mengurangi beban middle class? Pertama ya beban pengeluarannya dikurangin. Yang kedua adalah ruang-ruang ekonominya diciptakan. Tadi UMKM adalah sokoguru yang paling besar. Yang ketiga adalah kalau kita bicara ongkos produksi terkait dengan rupiah sekarang, yaitu diintersepsi oleh pemerintah dan kemudian dicoba untuk dibangkitkan lagi. Ada efek seasonal, ada efek geopolitik, dan ada efek struktural. Dan itu sekarang sedang dicoba untuk dicarikan solusinya oleh pemerintah. Baik, ada jangka pendek dan jangka panjang. Utamanya kita harapkan kalau Amerika punya to make America great again, kita to make rupiah great again. Begitu. Kita harapkan langkah nyatanya bisa ada dampaknya begitu, tidak hanya hitam di atas putih saja, tetapi juga masyarakat bisa terasa, terutama UMKM. Terima kasih 3 narasumber saya malam hari ini, ada Mas Fitra Faisal, kemudian Pak Edi Misero, dan juga ada Bang Teguh Rifki. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Inside Story with Diana Valencia berikutnya. Selamat malam.